Oke, kita mulai ya. Ini topik bahasannya tentang eh, gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Interaksi sih tepatnya. Interaksi antar molekul. Ya, jadi eh, ini menjabarkan ya, menjelaskan mengenai interaksi atau gaya atau tarik-menarik antar molekul dalam zat. Ya, jadi bisa ada bentuknya itu cair, padat maupun gas. Gas, padat, cair, gas lah ya. Padat, cair maupun gas. Nah, secara umum interaksi antar molekul itu dinamai sebagai gaya van der Waals. Ya, jadi ada suatu istilah yang namanya gaya van der Waals. Ya, ini konsep utamanya ya. Nah, gaya van der Waals itu didasarkan pada dipol, ya, interaksi dipol. Jadi dipol itu adalah istilah dari dua kutub ya, dua kutub. Ada kutub positif maupun kutub negatif. Tentu ini mengacu pada kutub muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, kapan suatu molekul memiliki dipol? Jika bersifat polar, jadi molekul polar. Kan di ikatan kimia sudah dipelajari mengenai kepolaran ya, molekul. Jadi ada molekul polar, ada molekul non-polar. Itu berkaitan dengan gaya van der Waals. Nah, kapan suatu molekul dikatakan polar? Kalau momen dipolnya besar. Kapan non-polar? Kalau tidak punya momen dipol atau momen dipolnya kecil. Ya. Jadi pengaruh dari momen dipol itu adalah ke sifat-sifat kepolaran ini. Semakin polar suatu molekul, semakin besar pula gaya tarik-menariknya, gaya van der Waals-nya. Yang perlu diingat di sini ya, ini muatannya itu adalah belum bermuatan definitif ya. Kalau muatan definitif plus 1, plus 2, atau min 1 itu jadi ion. Nah, jadi dalam van der Waals ini molekulnya belum jadi ion. Saya gambarkan aja misalnya HCl. HCl. Hidrogen klorida. HCl. Oke. Jadi HCl ini kan berbagi sepasang elektron di sini ya. Ini kan ikatan sigmanya nih. Ada ikatannya namanya ikatan sigma di sini. Nah, ini elektron H dengan elektron Cl dipakai bersama di sini. Tapi Cl lebih elektronegatif. Cl lebih elektronegatif. Akibatnya apa? Kalau Cl lebih elektronegatif, tentu lebih kuat kecenderungannya untuk menarik elektron. Nah, jadi arah tarikan elektronnya ke arah sana, ke arah kanan. Nah, ini adalah arah, kalau saya bilangnya arah tarikan ya, tarikan elektron. Walaupun ini sebenarnya adalah momen dipolnya. Nah, elektron kan muatannya negatif ya. Karena elektron muatan negatif, tentu di sisi Cl ini akan lebih banyak sekali muatan elektronnya. Jadi elektronnya itu numpuk di Cl, sedangkan di hidrogen sedikit. Gitu. Jadi kalau saya buat distribusi elektronnya itu seperti ini, di H sedikit, di Cl banyak. Nah, gitu. Begini sih.
kok gini. Sebentar. Ini nggak tahu kenapa nih. Bentar ya, ini kayaknya baterai masih diganti. Jadi di sini ada distribusi elektron yang tidak merata ya. Jadi di H sedikit, di Cl banyak gitu ya. Nah, akibatnya nanti di H itu tersebut sebagai kutub positifnya karena dia bermuatan parsial positif. Sementara di Cl karena banyak elektron ya, jadi ini bermuatan parsial negatif. Belum jadi plus minus beneran. Jadi di sini belum jadi plus. Kalau udah jadi plus, dia jadi H plus kan? Kalau udah jadi plus beneran, berarti ikatannya putus. Ini jadi H plus, ini jadi Cl min. Nah itu ion namanya. Kalau dia belum jadi ion, itu bedanya ya, ion sama molekul polar. Oke, jadi HCl ini ada yang plus, ada yang min. Tentu akan berinteraksi dengan molekul lain sesama HCl. Nah, misalnya di sini ada HCl lagi, ini Cl, ini H. Ini ada ikatan di sini. Ikatannya warna ini. Nah, ini kan plus ya. H kan plus, Cl kan min. Jadi ada tarik-menarik di sini. Yang ini bisa aja ke sini. Terus bisa aja dengan molekul yang lain di sini. Ini Cl, ini H. Dan seterusnya. Pokoknya sesama muatan positif dan negatif yang berbeda muatannya akan saling tarik-menarik. Nah, ini yang dinamakan sebagai gaya van der Waals. Ya. Ikatan ini, bukan ikatan, gaya van der Waals ini akan makin kuat kalau molekulnya makin polar. Jadi kekuatannya gaya van der Waals akan makin kuat jika molekulnya makin polar. Kapan molekul makin polar? Jika selisih atau perbedaan keelektronegatifannya besar. Tuh, jadi kalau makin berbeda keelektronegatifannya, keelektronegatifannya sama seperti anak-anak tarik tambang deh. HCl, H itu anak TK, Cl itu anak SMA gitulah. Ya kan, jadi kan kalah anak TK-nya, yang H ini kan kalah tarik tambang. Pasti akan lebih banyak dimenangkan talinya itu oleh Cl. Nah, tapi kalau lebih besar lagi perbedaannya, H itu HF lah misalnya, HF. Berarti anak TK lawan bapak-bapak gitu. Lebih gede lagi kan. Kalau F fluor itu lebih kuat lagi tarikannya. Jadi akan semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, akan makin polar. Kalau makin polar, semakin besar kecenderungan muatan di sini. Lalu akan makin kuat gaya tarik-menariknya. Nah, lalu konsekuensinya apa kalau gaya van der Waals-nya makin besar? Ya. Jadi kalau gaya van der Waals-nya makin kuat, konsekuensinya adalah ke titik didih. Jadi titik didih juga berhubungan dengan viskositas. Viskositas itu kekentalan ya. Jadi semakin kuat gaya kohesinya kalau di fisika kan, tarik-menarik sesama molekul yang sama. Kalau dengan molekul yang berbeda kan adesi. Nah, di sini kan sesama molekul dalam zat tersebut ya. Nah, terus di gaya van der Waals ini nanti ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol permanen.
Jadi dipol-dipol permanen ini terjadi pada sesama molekul polar. Yang kedua ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini mirip seperti dipol-dipol permanen, tapi hanya ada pada hidrogen dengan atom F, atom O, dan atom N. Kenapa ketiga atom ini? Karena keelektronegatifannya paling besar. Paling besar. Terus yang ketiga ada dipol dengan dipol terinduksi. Dan yang keempat ada gaya dipol sesaat atau gaya dispersi atau gaya London. Ini bukan berdasarkan nama kota ya. Ini nama penemunya Fritz London, nama orang Jerman. Nah, Fritz London itu menemukan gaya dipol sesaat ini ada pada semua molekul. Namun menonjol pada molekul nonpolar. Karena nonpolar tidak punya dipol. Jadi hanya tersisa gaya London saja. Oke, sekarang kita tinjau dipol-dipol permanen. Nah, dipol-dipol permanen ini seperti HCl tadi. Ya, jadi dipol-dipol permanen hanya terjadi pada molekul polar. Nah, kenapa molekul polar? Jadi kalau molekul polar itu disebut sebagai dipol permanen karena dipolnya selalu ada terbentuk ya, kayak HCl. HCl ini kan ada dipol plus H sama Cl min kan? Plusnya ada di H, minnya ada di Cl, itu selalu ada. Itu dikatakan sebagai dipol permanen. Nah, maka akan selalu bisa berinteraksi dipol-dipol permanen. Oke. Terus yang kedua adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu serupa dengan dipol-dipol permanen. Mirip dia. Tapi special case hanya hidrogen dengan FON saja. Tapi hanya hidrogen dengan FON saja. Kenapa demikian? Ya karena ketiga atom ini, FON ini, memiliki keelektronegativan yang sangat kuat, sehingga hidrogennya itu akan menjadi sangat positif. Apalagi hidrogen ini kan elektronnya cuma satu ya. Kalau ditarik sama FON, tentu dia akan jadi positif gitu, cenderung jadi positif. Gitu. Mirip jadi ion kan. Ini H sama F. Ini kan sangat kuat menariknya nih. Ini menarik sangat kuat sehingga H-nya akan sangat cenderung jadi H+. Kalau jadi ion kan, cenderung jadi ion. Nah, gitu sih. Tapi tidak semua hidrogen itu bisa berikatan dengan gaya hidrogen ya. Kalau ini bisa HF sama HF. HF sama HF. Bisa. Nih. Tik, 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 tik. Nah, ini kata hidrogennya nih. Ini adalah
ikatan hidrogen. Yang ini ya. Tapi kalau dengan ini, hidrogen yang tidak berikatan dengan EON, nggak bisa. Contoh, alkohol ya, CH3OH, metanol. CH3OH. CH3OH. Ini kan ketemu sama air misalnya. Air H2O. Nah, ini bisa berikan hidrogen di sini. Di sini bisa, atau di sini H2O. Ini bisa. Itu ya. Atau dengan ini. Nah, kalau yang ini tidak bisa. Kalau yang ini nggak bisa nih. Ini bukan ikatan hidrogen, ya. Ini bukan ikatan hidrogen. Kenapa bukan ikatan hidrogen? Karena H yang di karbon ini, ya, H yang di karbon ini tidak mengikat FON. H yang ini kan berikatannya sama karbon ya. Jadi H yang berikatan dengan karbon ini tidak terlalu terpolarisasi karena karbon itu tidak terlalu menarik elektron H. Tapi kalau H berikatan dengan O yang ini ya, atau yang ini, kan temannya O ya. Nah, O ini sangat kuat menarik elektron H, maka H yang di sini cenderung menjadi positif. Ini cenderung menjadi positif. O yang ini cenderung jadi negatif. Kalau ini kan enggak nih. Ini kan enggak kan? Tidak jadi positif kan? Gitu. Maka hati-hati dalam mendefinisikan ikatan hidrogen. Karena nanti ada tuh soalnya. Ada gambar seperti ini. Nah, tunjuk yang mana aja ikatan hidrogen. Pilihannya kan A, B, C, D, E. Gitu. Jangan sampai memilih hidrogen yang seperti ini. Jadi pastikan hidrogen yang berikatan dengan FON di luar molekul. Ya, ini kan di luar molekul nih, antar molekul. Hidrogen tersebut juga mengikat F atau O atau N di dalam molekulnya. Berikatan secara kovalen dengan F atau O atau N di dalam molekulnya. Sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Belum ada kayaknya, Kak. Oke. Lanjut. Kemudian dipol. Oh, ada yang kurang. Ada ion dipol. Ada interaksi ion dipol. Nah, ini mirip sama dipol-dipol permanen. Dan ini yang menjelaskan kenapa senyawa ion itu larut dalam air gitu. Karena ada interaksi ion dipol. Misalnya dalam reaksi pelarutan NaCl solid menghasilkan Na+ tambah Cl- Na+ aquos tambah Cl- aquos, ya kan? Ini tentu dengan bantuan air. Dimasukkan ke dalam air. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan kita tahu ikatan Kisi ya, energi Kisi antara kation dan anion itu sangat kuat. Tapi kenapa dengan air bisa pecah? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi
Cl kalau kita pecah itu akan menjadi Na+. Na+. Nah, Na+ itu langsung dikelilingi oleh molekul-molekul air. Jadi H2O di sini, H2O, salah. Nah, ini saya buatnya oktahedral sih sebenarnya. Di satu ion Na itu bisa dikelilingi oleh 6 molekul H2O. Jadi dia berikatan hidrogen, bukan hidrogen, ikatan ion dipol di sini. Dengan geometri oktahedral. Nah, dia langsung tuh si Na-nya dipisah dari Cl karena langsung dikelilingi oleh H2O. Begitu juga dengan Cl. Tapi kalau Cl kebalikannya. Yang berhadapan dengan Cl adalah atom H. Kalau Na kan positif, lawannya O yang negatif gitu. Kalau Cl ini Cl-, terus ini H2O-nya, H2O. H2O. Dan seterusnya lah ya, pokoknya. Ini saya nggak gambarkan semua, pokoknya masing-masing ion itu berikatan sama dipol nih. Oke. Kemudian ada dipol terinduksi. Dipol terinduksi itu seperti magnet lah. Kan kalau kita mendekatkan logam biasa ya, dengan magnet, akhirnya logam tersebut juga akan bersifat magnet kan. Nah, itu namanya induksi. Molekul juga ada seperti itu. Jadi kalau kita mendekatkan satu senyawa yang polar di sini, saya buat aja melonjong gini ya. Misalnya ini senyawa polar. Nah, gini. Lalu ini ada senyawa nonpolar. Seperti ini bulat. Nah, ilustrasinya kan kalau yang seperti ini parsial negatif kan? Berarti ini kan elektron. Banyak di sini. Karena ini elektron ada banyak, molekul yang nonpolar ini kan elektronnya merata nih kalau yang nonpolar, ya kan? Akibatnya kutub yang negatif dari ini, yang negatif ini akan menolak elektron menjauh. Jadi elektronnya tertolak sana. Gitu. Elektronnya tertolak sana. Akibatnya menjadi seperti ini. Saya buat gini aja deh. Ini gini. Susah. Ini. Nah, ini juga jadi gini. Nah. Ini parsial negatif. Ini parsial negatif, ini parsial positif. Sekarang ini juga terbentuk parsial positifnya. Nah, ini adalah dipol terinduksi. Ya gitu. Awalnya dia nonpolar nih.
Awalnya non-polar, tapi akhirnya jadi polar karena berdekatan sama senyawa polar. Oke. Yang berikutnya adalah dipol sesaat atau gaya dispersi London. Nah, ingat ini ada di semua molekul ya. Itu awalnya, misalnya molekul nonpolar lah. Molekulnya nonpolar seperti ini. Ini kan molekul nonpolar. Nonpolar, ini nonpolar. Ini sama-sama nonpolar. Tapi pada suatu ketika elektronnya numpuk di satu tempat. Nah, jadi pada suatu ketika elektronnya itu muncul menumpuk di satu titik ini. Tiba-tiba aja numpuk di sini. Kan jadinya gini deh. Jadinya ini elektron sedikit, ini elektronnya banyak gitu. Kenapa sih? Ini elektron sedikit, ini elektronnya banyak, gitu kan? Ini masih nonpolar. Nah, ini dia terbentuk nih dipol sesaat nih. Sebentar aja seperti ini nih. Elektron yang banyak di sini sebentar aja. Nah, karena sudah terbentuk seperti ini kan jadi negatif ya. Akibatnya dipol sesaat ini akan menginduksi molekul nonpolar sebelahnya. Akibatnya terulanglah dipol terinduksi yang di atasnya. Tapi ini sangat sebentar sekali terjadinya. Sini, sama sini. Sini, sama sini. Ya, ini keterangannya. Elektron pada suatu saat elektron berkumpul di satu titik. Nah, ini dalam waktu yang singkat terbentuk dipol sesaat yang kemudian menginduksi molekul lain. Nah, ini terjadilah gaya London. Jadi interaksi antar molekulnya itu ada di sini ya. Sini. Atau di sini. Nah, itu. Tapi ini sangat sebentar sekali. Nah, gimana urutan kekuatannya? Ini kaitannya dengan titik didih. Ya kan? Dimana kalau gaya interaksinya kuat, sehingga titik didih makin tinggi. Mendidih itu kan karena tekanan uap dari zat tersebut sama dengan tekanan uap udara di permukaan kan, udara atmosfer. Nah, artinya berhubungan dengan pembentukan gas. Gas itu adalah molekul-molekul yang terpisah satu sama lain, nggak ada interaksinya gitu. Jadi semakin kecil interaksi antar molekulnya, maka akan lebih mudah membentuk gas. Gitu. Tapi kalau makin kuat, tarik-penariknya sulit menjadi gas. Atau titik didihnya makin tinggi. Nah, jadi ini karena titik didih tentu hubungannya sama jenis molekul kan.
Nah, yang kita urutkan di sini adalah untuk molekul yang sama. Jadi, interaksinya sesama molekul sejenis ya, yang satu zat. Yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Jadi kalau ada perbandingan beberapa senyawa, salah satunya ada ikatan hidrogen, pasti senyawa tersebut yang memiliki ikatan hidrogen punya titik didih yang paling tinggi. Yang kedua adalah dipol permanen. Yang ketiga, yang paling lemah adalah gaya London. Dipol induksi nggak saya masukkan karena itu terjadi akibat senyawa yang berbeda, apalagi ion dipol ya, itu kan beda senyawanya, jadi nggak saya masukkan. Tuh. Jadi molekul polar punya dua jenis gaya, yaitu dipol permanen plus gaya London. Jangan lupa. Jadi gaya London itu ada di molekul polar juga. Sementara kalau molekul nonpolar hanya satu gaya, yaitu gaya London. Oke. Kalau kita urutkan ya, ini kita urutkan. Oh, sebelum diurutkan, jika senyawa-senyawa tersebut memiliki jenis gaya yang sama, maka berat molekul makin berat molekulnya, maka titik didihnya juga makin tinggi. Contoh yang paling sering itu hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu ada CH4, metana, C2H6, metana, terus ada C3H8, itu propana. Ini sama-sama hidrokarbon nih semuanya. Semuanya adalah hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu pasti nonpolar, ya kan? Maka gaya antar molekulnya semuanya hanya memiliki gaya London. Jadi kalau kita urutkan siapa yang paling kuat, tentu yang berat molekulnya makin besar. Nah, bobot molekul ya. Jadi berdasarkan C3H8 itu paling tinggi titik didihnya. Sementara CH4 itu paling rendah titik didihnya. Paling mudah menguap gitu. Walaupun bentuknya udah gas. Oke. Kemudian ya jadi kalau untuk hidrokarbon ya, kalau hidrokarbon itu pada pasti nonpolar, lihatnya dari panjang rantai atau berapa jumlah karbonnya. Kalau jumlah karbonnya lebih banyak, pasti titik didihnya makin berat, makin besar titik didihnya. Tapi kalau sama, panjangnya sama, itu dilihatnya dari struktur ya. Jika berat molekul hidrokarbon sama,
Maka lihat strukturnya. Ya. Contoh itu butana. Butana itu C4H10, ya kan? C4H10. Kalau saya gambar seperti ini, H3C, saya gambar aja lah, garis-garis saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini C4H10. Jadi kalau ketemu senyawa-senyawa organik seperti ini, yang gambarnya garis-garis aja, nah itu gampangnya ya, setiap sudut adalah karbon. Kalau hidrogen nggak ditulis gitu. Kalau kita rangkap, dibikin rangkap dua gini. Nah, atau di sini. Atau di sini. Gitu ya. Kalau rangkap dua. Kalau intinya, kalau salah satu atom karbonnya itu bukan karbon, contohnya nitrogen ya, ganti aja nitrogen di sini. Cukup. Saking banyaknya rantai ya, jadi organik meringkaskan cara penggambaran. Nah, ini ada dua kemungkinan C4H10, ada yang namanya normal butana. Normal ada ya seperti ini. Jadi CH3 di sini, ini CH3, di bawah CH3 di tengahnya ada CH. Nah, ini namanya adalah isobutana. Atau nama lainnya adalah metilpropana. Nah, kira-kira titik didihnya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Kalau berbeda, siapa yang lebih tinggi? N-butana atau isobutana? Nah, coba tebak gimana? Coba Zikri tebak. Yang tinggi titik didihnya, Kak. Ya. Isobutana, Kak. Isobutana lebih tinggi titik didihnya? Iya, Kak. Kenapa? Karena strukturnya kan kayak gimana ya, Kak? Kalau yang normal butana kan strukturnya kayak ya lurus gitu aja, Kak. Kalau isobutana bercabang. Yang cabangnya gitu. Nah, kenapa kalau bercabang titik didihnya jadi lebih tinggi? Nggak tahu, Kak. Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, tidak apa-apa. Kita itu aja, saling mengutarakan pendapat. Oke, jadi jawabannya yang titik didih lebih tinggi adalah normal butana justru. Ini titik didihnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya, jadi yang kita lihat itu nggak cuman ketika dia sendiri. Kan ini molekulnya nggak sendiri ya, ada beberapa kan. Normal butana ya, kalau saya gambar ini 1, 2, 1, 2. Ini kan 1, 2, 3, 1, 2. Ini kan. Nah, tentu ada gaya London kan di sini. Gaya London di sini nih. Di antara rantainya itu ada gaya London di sini. Nah, berarti hubungannya dengan bidang kontak atau bidang sentuh. Bidang sentuh antar molekulnya besar atau banyak kan? Banyak tempat sentuhannya di sini. Kalau dia normal butana.
Kalau isobutana, gimana tuh sentuhnya? Kan dia mau tarik-menarik tuh sama molekul. Kalau isobutana kan gini. Ya, taruhlah gini. Ada yang di sini ya. Nggak rapi ya. Tidak bisa terbentuk susunan yang rapi kalau saya buat gini. Gitu kan. Jadi kan tarik-penariknya kan di sini. Nggak sebanyak N-butana gitu. Jadi bidang sentuhnya tidak besar ya. Jadi pengaruhnya ke kekuatan gaya Londonnya juga. Mirip sih ini titik didihnya, cuman pasti secara kasat mata kelihatan jelas kalau N-butana itu punya titik didih yang lebih tinggi. Nah, ini yang dinamakan isomer kan? Senyawanya memiliki rumus molekul yang sama C4H10. Tapi sifat fisiknya berbeda gara-gara strukturnya ini. Jadi struktur ini ngaruh juga ke sifat fisiknya. Ini yang membuktikan kalau dia senyawa yang berbeda. Kalau senyawa yang berbeda udah isomer. Tapi kalau sifatnya sama semua, ya udah dia bukan isomer namanya. Termasuk yang optik, tapi nanti kita belajar optik. Kalau yang optik tuh dia titik didihnya juga sama tuh. Yang berbeda cuma sifat optiknya aja. Oke, kemudian apa lagi ya? Saya ingat buku. Ini apa? Ini yang termolekul bukannya? Oh, di sini. Nah, ini. Nah, ini tadi ini kita hidrogen air ya. Jadi kita hidrogen itu antara H dengan FON di sini. Kalau ini S, jadi ini air cairan, ini S. Kelihatan bedanya kalau pada air yang cair bebas ya, kekuatannya itu posisinya bebas ada di mana aja. Tapi kalau padatan itu kan tersusun rapi ya, tersusun membentuk kristal bisa. Kalau kristal itu kan ada keberulangan kan unit sel. Nah, kalau S itu padatan H2O-nya tersusun di tetrahedral seperti ini. Tidak seperti yang di cairan. Kalau cairan kan bebas tuh. Atas, bawah, kiri, kanan kan. Kalau ini enggak. Atau lebih banyak rongga-rongganya nih, lebih jauh kan dia. Makanya ikatan hidrogen pada S itu lebih lemah. Dan juga karena banyak rongganya, ada perbedaan massa jenis, densitas. Ya, jadi densitas S itu lebih rendah daripada densitas air pada cairan. Makanya es itu ngambang di air kan. Kalau kita punya es batu pasti ngambang dia. Gara-gara massa jenisnya lebih rendah gitu. Apa lebih rendah? Karena banyak yang kosong-kosong ini. Banyak ruang kosong. Nah, juga ada ikatan hidrogen di sistem biologis ya. Itu sering sekali di pembentukan protein. Kan protein itu gabungan dari beberapa asam amino. Nah, jadi ada pembentukan ikatan hidrogen di situ. 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 Nah, jadi ada pembentu
Nah, ini asam amino. Oh, bukan, ini bahasa DNA ya. DNA itu kan ada 4 pasang, ada 4 pasang. Ada 4 basa, masing-masing 2 pasang. Ada timin sama adenin, ada sitosin dengan guanin. Kan kalau di biologi tuh rumusnya ada tuh T sama A, C sama G gitu. Kenapa nggak bisa ditukar? Ya gara-gara bentuknya ini. Kalau timin sama adenin tuh pas punya 2 ikatan hidrogen. Kalau sitosin sama guanin 3 dia. Makanya nggak akan mau nyambung timin sama guanin nggak bisa. Karena lubang kuncinya berbeda. Mirip sama lubang kunci kah? Tuh. Nah, yang di DNA ya. Jadi ada ikatan hidrogen di situ. Apa lagi? Nah, ini gaya London tadi udah saya jelaskan. Ini tadi ya, C4, C26, C38. Maksudnya apa? Boiling point. Oh, ini harusnya min 164 nih, kurang minnya. Jadi semakin ke bawah semakin besar titik didihnya kan karena meningkat berat molekulnya. Nah, ini perbedaan antara ini neopentana. Neopentana itu 22 dimetil propana. Ini normal pentana yang lurus. Nah, lihat titik didihnya. Titik didihnya kalau neopentana yang bercabang itu 9,5 derajat Celcius. Tapi kalau yang lurus 36,1. Beda jauh ya. Gara-gara yang tadi, bidang kontaknya itu. Semakin banyak cabangnya, semakin rendah nanti titik didihnya. Nah, ini ion dipol tadi. Ini ion plus dikelilingi oleh oksigen, air ya. Ini ion negatif dikelilingi oleh hidrogen. Ini kekuatan antar molekulnya. Jadi ikatan dipol-dipol itu 1-5% dari kekuatan kovalen. Ya, kalau dibandingkan sama ikatan kovalen dia tuh 1-5%. Kalau ikatan hidrogen tuh yang kuat kan 5-10%. Kalau gaya London itu tergantung ukuran dan bentuk molekulnya katanya. Tapi kalau molekul yang sangat besar, efek kumulatifnya adalah besar ya. Jadi walaupun dia nonpolar bisa aja punya titik didih yang lebih tinggi daripada yang dipol-dipol permanen karena ini ya kumulatif katanya. Oke. Kemudian nah tadi ya sifat-sifat fisiknya. Oke, jadi ini ada sifat fisik perbedaan antara gas dan cair. Ciri khas gas itu antar partikelnya terpisah satu sama lain, tidak ada atau jarang sekali ada gaya antar molekulnya gitu. Makanya gas itu bisa dikompresi, ditekan. Tapi kalau kalau cairan itu tidak bisa ditekan. Pasti luber nanti nih. Kalau nggak luber pecah kan wadahnya gitu. Beda sama gas. Mau kita padatkan gimana pun bisa ini. Kan jarak antar molekulnya udah jauh ya. Kalau ini kan dekat jarak antar molekulnya. Kalau padatan ditekan gini kan pecah. Paling pecah kan. Itu perbedaan antara gas dengan liquid. Yang satu compressible, yang satu lagi incompressible. Kemudian difusi. Jadi fusi itu adalah perpindahan zat dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Nah ini. Difusi dalam gas itu cepat karena ada sedikit tabrakan antar molekulnya. Tapi kalau dalam liquid, difusinya lambat karena banyak tabrakannya. Ya mirip seperti kita mencampur apa ya? Kalau di air kita tambahkan tinta,
kan tintanya akan kelamaan kan menyatu ya dengan air ya, pelan-pelan kan. Tapi kalau yang kita gabungkan itu asap kita lepaskan dalam udara di kamar gitu. Kan bukan lama kelamaan, kan langsung aja asapnya itu menyebar akan merata. Itu akan lebih cepat daripada tinta menyebar dalam air. Itu perbedaan difusinya. Kemudian yang sering dibahas itu tekanan permukaan atau surface tension. Itu kecenderungan relatif dari suatu cairan untuk mencari bentuk yang menghasilkan daerah permukaan yang paling minimal katanya. Jadi dia ingin membentuk sphere, ya kan? Jadi yang paling minimal bentuk permukaan itu adalah bola katanya. Sebenarnya bola. Nah ini. Jadi kenapa ada tegangan permukaan? Karena idealnya seperti ini nih yang di bawah ini. Idealnya tuh molekul-molekul itu dikelilingi semuanya kan, atas bawah kiri kanan depan belakang dikelilingi. Tapi kalau yang di atas yang di permukaan kan kurang tuh. Ada temennya kan di atas. Nah, makanya dia akan lebih kuat menarik teman-teman sebelahnya gitu. Supaya dia melengkung. Semakin kuat gaya antarmolekulnya, semakin kuat pula tekanan permukaan ya. Tegangan permukaan makin kuat. Nah, itu akan berpengaruh pada apa ya? Nih, viskositas, ya kan? Jadi akan terkait lah dengan viskositas. Nah, ini ada aseton dengan ethylene glycol. Aseton sama ethylene glycol, siapa yang lebih viskus? Ternyata katanya lebih viskus ethylene glycol, ya kan? Ini kita lihat ada berapa atom nih? Karbon ada 3. Ini karbonnya 2 malah. Tapi lebih kental ethylene glycol. Kenapa? Tentu di sini ada ikatan hidrogen 2 kan, ikatan hidrogen di sini kan. Hidrogen dan oksigen yang bisa membentuk ikatan hidrogen ada 2 di sini. Tapi kalau aseton ini nggak bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi walaupun karbon lebih banyak, tapi dia tidak sekental ethylene glycol. Ada lagi nih yang lebih kental dari ethylene glycol, 3 karbonnya. Karbonnya 3, OH-nya 3 juga, namanya gliserol tuh. Kalau di pembentukan asam lemak, sabun ya, lemak itu ada gliserol. Enggak. Ini kayaknya enggak deh. Oh iya. Ini hubungannya sama keseimbangan. Jadi yang perlu diingat, pada perubahan fasa itu terjadi dalam keseimbangan. Maksudnya apa? Prosesnya bolak-balik ya. Kalau di sini kita ambil yang sebelah kanan deh. Ini ada cairan, ini ada padatan. Atau bayangkan es yang sedang mau mencair, sedang lagi mencair gitu. Itu prosesnya bisa bolak-balik tuh. Es jadi cair, balik ke es lagi. Karena terjadi pada suhu yang sama, suhunya nggak berubah kan. Itu yang dinamakan sebagai change of state and dynamic equilibrium. Jadi perubahan wujud itu berlangsung pada keseimbangan yang dinamis. Lagi ya. Titik didih cairan, tadi sudah bahas. Jadi mendidih itu adalah ketika tekanan uap dari suatu cairan itu sama dengan tekanan atmosfer. Ya, jadi ada 2 cara membuat suatu cairan itu mendidih. Yang pertama, tambahkan tekanan uapnya sendiri. Dengan cara apa? Dipanaskan. Jadi kalau dipanaskan,
masing-masing molekul cairannya itu akan saling menjauh kan. Kalau makin menjauh, makin banyak yang ke atas, naik ke atas. Kalau naik ke atas, akhirnya akan memberikan tekanan uap yang lebih tinggi. Cara yang kedua, mengurangi tekanan atmosfer. Caranya dengan pakai vakum. Nah, ini sering sekali dipakai di distilasi vakum. Terus saya buat. Nah, jadi ada proses yang dinamakan distilasi vakum. Mana ya? Ini apa ya? Ini dulu deh. Jadi distilasi itu prinsipnya ingin memisahkan cairan yang titik didihnya berbeda. Jadi kalau dipanaskan di sini nanti yang mendidih duluan kan menguap jadi uap kan, uapnya dimasukkan ke pendingin kondensor, nanti keluar di sini sebagai cairan sendiri. Sementara yang titik didihnya lebih tinggi diam di bawah sini, nggak sempat naik ke atas. Tapi ada juga senyawa-senyawa organik terutama yang nggak boleh dipanaskan sampai suhu tertentu. Nah, kalau nggak boleh dipanaskan pada suhu tertentu, karena apa? Karena bisa rusak biasanya kalau senyawa organik itu. Bisa rusak kalau terlalu tinggi suhunya. Berarti harus diturunkan tekanan uapnya, tekanan atmosfernya diturunkan pakai vakum. Jadi dengan suhu yang rendah, dia bisa keluar dari sampel ini ke kondensor. Gitu. Jadi itu salah satu gunanya ini ya, konsep mendidih tadi. Oke, ini ada beberapa titik didih senyawa. Kalau kita lihat yang warna merah, ini adalah hidrida atau senyawa hidrogen dengan unsur-unsur pada golongan 16 ya. Ada O, S, Se, dan Te. Kalau S, Se, dan Te semakin ke kanan itu kan makin besar ya molekulnya, makin berat kan. Tapi dia berarti ini sejalan sama tren. Yang titik-titik ini harusnya adalah titik didih dari O, H2O. Kalau kita lihat grafiknya ya, kan konsistennya gini ya. Nah, harusnya lurus gini nih. Semakin ke kanan, semakin berat molekulnya, semakin besar titik didihnya. Tapi anomali pada H2O, HF, dan NH3. Nah, cuma tiga ini yang berbeda. Lihat kalau CH4. CH4, SiH4, GeH4, itu konsisten kan? Sama-sama dari golongan 14. Tapi ini enggak, ya itu gara-gara ikatan hidrogen. Jadi ada OFN, ada ikatan hidrogen, maka titik didihnya akan lebih besar daripada yang ini. Teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu kan cuman dipol-dipol biasa kan. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, diagram fasa. Oh ya. Jadi diagram fasa ini menunjukkan perubahan wujud dari suatu zat ya. Umumnya ada 3 daerah, ada daerah padat, cair, dan gas. Jadi kalau padat itu yang sebelah kiri, cair itu yang atas, gas itu yang di bawah sini. Nah, ada beberapa titik ya, ada titik A, B, C, D. Ada juga garis AB, garis BC, garis BD. Nah, garis ini adalah kesetimbangannya. Jadi garis AB ini kesetimbangan antara padat dan gas. Berarti keadaannya menyublim itu.
Kalau yang di sini BC keseimbangan antara padat cair, berarti titik leleh. Kalau BD itu keseimbangan cair gas atau titik didih. Nah, cara kita membacanya itu paling mudah kalau kita lihat dari P ini. Kan kalau diagram fasa itu ada P dengan T perbandingannya. Atau pressure terhadap suhu lah. Nah, tekanan normal itu kan 760 torr kan, 760 mm Hg. Berarti ini nih 1 atm. Kita lihat pada 1 atm, titik apa ini? Titik leleh, ini titik leleh ya, antara solid cair, solid liquid ini kan titik leleh. Suhunya berapa suhunya? Tarik ke bawah, 0. Ya, pada 1 atm, tekanan normal, pada tekanan normal, titik lelehnya adalah 0. Tapi pada berapa ini? 330 torr, berapa titik didihnya, titik lelehnya? Tarik ke sini. Nah, di sini kan jadinya kan tinggal dibaca aja skalanya berapa. Kalau titik didih lihat yang ini. Lihat 760, tarik ke sini berarti 100. Berarti zat ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Ada juga nanti yang dinamakan zat supercritical fluid. Titik D ini disebut sebagai titik kritis, yaitu ketika suhu dan tekanannya sangat tinggi. Kalau zat tersebut ada di atas dari titik kritis, namanya titik superkritis. Nah, kalau titik superkritis itu zat-zat itu fasanya udah bercampur antara cair dan gas, jadi kita nggak bisa bedakan lagi cair gasnya. Ya, supercritical fluid. Jadi fluida superkritis. Ini sifatnya nih. Yang ini yang normal ya, di bawah titik kritis ada cair, ada gas kan. Yang di bawahnya cair, gas di atasnya. Tapi kalau titik superkritis dia yang udah mencampur nih. Hanya ada satu fasa aja katanya. Ini sifat uniknya adalah kalau titik superkritis ini dapat melarutkan apapun. Ini contohnya air lah ya, fluidanya air. Air kan nggak bisa melarutkan beberapa zat kan, ada beberapa zat yang sukar larut dalam air. Kalau airnya kita buat titik superkritis gini, dia bisa melarutkan zat-zat tersebut yang awalnya nggak bisa dilarutkan. Nah, itu ada kita gunakan pada sintesis senyawa, namanya metode hidrotermal. Metode hidrotermal. Ya, dia pakai alat seperti ini. Di kimia atau di material biasanya pakai ini, jadi saya lupa namanya apa yang tepatnya. Jadi dimasukin ke sini zatnya sama air, nanti ditekan, dikunci sangat rapat, dia akan dimasukkan ke oven, suhunya tinggi dan tekanan tinggi gitu. Dia akan bisa melarutkan zat yang sukar larut. Ini lebih ada lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Belum ada, Kak. Oh ya, Kak, kalau misalnya yang di B itu, yang di titik tadi itu, yang B-nya itu titik apa? Yang mana? Yang diagram fasa tadi. Oh, yang Ada ini ya? Yang ini? yang B-nya itu, Kak, yang di antara pertemuan ketiganya itu, Kak. Titik B ini? Ya. Itu namanya titik triple.
Nah, detik triple itu keseimbangan 3 fasa. Jadi ketiga-tiga fasanya itu bertemu di sini. Itu ada tiga-tiganya. Solid, liquid, gas ketemu di sini gitu. Namanya titik triple. Oke. Berikutnya kita bahas sedikit mengenai padatan ya. Jadi padatan itu ada dua bentuk, ada yang kristalin, ada yang amorf. Bedanya apa? Kalau kristalin ini padatannya itu tersusun atas pola-pola yang berulang. Kayak batik lah. Batik itu kan ada polanya dan berulang kan. Tapi kalau polanya nggak berulang, itu namanya amorf. Kayak kaca. Kaca itu bukan kristal. Kaca itu amorf ya. Tidak tersusun berulang. Makanya kalau ada yang bilang, ini saya punya lampu kristal atau saya punya gelas kristal. Gelas kaca ya, kaca kristal. Itu sebenarnya bukan kristal. Karena kaca itu bukan kristal gitu. Ya Pak, ada dua jenis kristal yang sering dibahas, yaitu kristal logam sama kristal senyawa ion. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, jadi sebelum ke sana kita lihat dulu apa yang dimaksud sebagai kisi. Lattice ini kisi. Unit sel ini sel satuan. Ya. Dia bilang ini pola repetitif, pola berulang apapun yang memiliki simetri, apakah itu desain wallpaper atau packing partikel dalam kristal yang berulang yang rapi, itu adalah kristal katanya. Contohnya ini tadi ya. Nah ini mirip kan kayak pola di baju, desain wallpaper dia bilangnya. Kalau batik kan juga bisa kalau saya bilang gitu. Nah ini satu buah ini nih, satu sel satuan, sel yang berulang gitu. Nah ini susunan atom-atom dalam kristal. Nah seperti ini. Jadi ada beberapa jenis kisi, ada 7 kisi ya. Ada kisi triklinik, monoklinik, ortorhombik, tetragonal, trigonal, heksagonal, dan kubik. Nah, untuk TPB kita belajarnya yang kubik dulu, karena yang lain itu agak rumit. Perbedaannya ada di sini ya, ada A, ada alfa. Ya. Jadi A itu adalah apa sih namanya, parameter kisi namanya. Kalau di matematika kita bilangnya rusuk. Rusuknya itu panjangnya berapa? Sama enggak? Kalau rusuknya beda semua, terus sudut ininya, sudut kristalnya beda semua, atau bukan 90 derajat, itu namanya triklinik. Tapi kalau sama semua nih, panjang, lebar, tingginya sama, terus sudutnya semuanya 90, itu kubus. Tapi kalau tetragonal, mirip kubus kan, tapi salah satu sisinya beda panjangnya kan. Nah ini mirip balok kan ya. Gitu. Nah kisi kubus itu ada 3. Ada kubus sederhana yang atomnya hanya ada di pinggir-pinggir aja. Ada kubus berpusat padan, body center kubik atau BCC. Jadi ada satu atom di tengah dan ada kubus berpusat muka. Nah, jadi ada di sudut-sudut dan di sisi. Sekarang kita lihat yang kubus primitif. Mana ya? Nih. Ini kubus yang primitif seperti ini kan. Kalau lihat dari gambar sini ya, di sudut itu kan ada 1/8 kan ini ya. 1/8 kan ini dipotong. Jadi yang di sudut itu dihitung 1/8. Makanya kalau yang kubus primitif ini, tersebut kubus simple ini, simple kubik, jumlah atomnya adalah 1. Karena 8 dikali 1/8. Masing-masing sudut itu 1/8, ada 8 sudut. 1 ya.
Tapi kalau kubus berpusat muka, nih kubus berpusat muka sama seperti ini ya. Nah, kan tadi ada 8 di sudut, 1 kan. Sekarang tambah lagi setengah di sisi. Sisinya ada 6. 6 kali setengah 3 kan. Totalnya 4 kalau gitu. Kalau kubus berpusat badan gimana? Ada 8 kali 1/8, 1, tambah 1 di tengah, 2 jadinya. Nih, di sini ada penjelasannya. Nah, ini kalau di face center kubik atau kubus berpusat muka. 1 tambah 3, 4 kan. Nah, ini contoh NaCl ya. Jadi kristal itu kristal ion selalu selang-seling. Kalau tadi kan kristal logam ya. Kristal logam itu atomnya sama semua nih, jenis, ya kan? Kalau dia copper, tembaga nih, sama jenisnya. Ini gold, emas, sama semuanya. Kalau ion, selang-seling, positif negatifnya. Kenapa harus selang-seling? Ya kalau dia sebelahan kan tolak menolak. Positif sama positif tolak menolak. Negatif sama negatif tolak menolak. Ini yang menyebabkan senyawa ion itu walaupun kuat tapi mudah pecah. Digeser sedikit kan dia langsung ketemu nih positif sama positif, negatif sama negatif langsung terbelah dua dia. Nah ini betul seperti itu. Terus ini jenis-jenis yang lain nanti baca aja. Udah sih paling teorinya yang lain hanya tambahan aja ya. Ini ada close pack. Nah ini padatan non kristalin ini gelas itu atau kaca ya. Susunan seperti ini tidak rata, tidak teratur. Kemudian yang perlu diketahui juga mengenai menentukan struktur padatan. Itu dengan menggunakan X-ray diffraction, namanya XRD. Nah, itu menggunakan sinar X ditembakkan ke kristal kita. Nanti ini dulu seperti ini bentuknya. Bentuknya pakai ini. Ya, ini kristal di sini tembakkan, nanti keluar pola. Nah, dari pola ini kelihatan nih. Kira-kira susunannya seperti apa. Kenapa harus pakai X-ray? Karena sinar X itu panjang gelombangnya dekat sama ini, dekat sama ukuran atom ya. Kalau terlalu besar panjang gelombangnya nggak bisa dibelokkan oleh atom. Jadi dia yang namanya difraksi itu penghamburan kan. Nah, kalau panjang gelombangnya itu terlalu besar, nggak lewat ke atomnya gitu, nggak bisa dihamburkan oleh atom. Semakin besar atomnya, makin banyak elektron, itu makin kuat hamburannya. Jadi selain susunan juga kita bisa mengetahui itu atomnya atom yang mana. Nah ini namanya hukum Bragg ya. Hukum Bragg ada persamaannya N lambda sama dengan 2D sin theta. Jadi D ini adalah jarak antar kisi ini. Nih ini D-nya. Jarak antar susunannya ini. Terus theta ini sudut hamburannya. Sudut datang sama sudut pergi itu ada tetanya. Lambda itu khas untuk beberapa sinar X. Jadi sinar X itu tergantung dari sumbernya. Biasanya kita pakai sumber X, sinar X-nya dari tembaga. Jadi ada tembaga, atom tembaga itu ditembakkan elektron sehingga menghasilkan sinar X. Sinar X-nya dipakai untuk ini. Nah, pokoknya ada perumusan yang rumit lah. Kenapa kita dapatnya nanti kubusnya seperti apa gitu. Nah, untuk kristal-kristal ini, tipe soal yang sering keluar ya, tapi saya nggak tahu apakah keluar lagi apa enggak, adalah mengenai parameter kisi. Ya, parameter kisi itu A-nya berapa? Kalau diketahui jari-jarinya. Atau sebaliknya,
Ditanya jari-jarinya berapa kalau parameter Kisih diketahui. Dan juga sering menanyakan mengenai massa jenis. Pernah nggak sini? Nggak ada ya. Jadi massa jenis itu kita lihat si massa atomnya itu berapa. Terus dalam satu kubus ada berapa atom. Misalkan ini ya. Misalkan tembaga. Tembaga ini kan phase center kubik kan. Berarti kan 4 atom kan. Jadi dalam satu kubus itu ada 4 atom. Terus hitung masanya berapa dibagi volume kubusnya. Nah, diperolehlah massa jenisnya. Nanti kita bahas di lain waktu deh. Oke, apa lagi ya? Ini sih ya perlu diketahui. Kalau ini kan phase center kubik ya. Phase center kubik itu si atom-atomnya itu bersentuhan pada diagonal bidang kan, yang di sisi ini kan. Nah, ini kan 4R kan, ini kan jari-jari ke sini. Ini jari-jari, satu jari-jari, ini 2 jari-jari, ini 1, totalnya 4 kan. Kalau 3,62 angstrom ini parameter Kisih A-nya, diagonalnya berarti A akar 2 kan. Jadi kita bisa tahu A akar 2 sama dengan 4R. Di sini. Mana ya? Nah, 4R sama dengan A akar 2. Ini kan A-nya tadi kan. A 3,62 angstrom kali akar 2. 5,12 angstrom. Jadi jari-jarinya tinggal dibagi 4. 1,28 angstrom. Selisih antara angstrom dengan pikometer itu 10 pangkat 2. Kalau angstrom itu kan 10 pangkat min 10 meter. Kalau pikometer itu 10 pangkat min 12. Biasanya kalau dalam jari-jari atom atau ukuran atom seringnya dua ini, kalau nggak angstrom, pikometer. Nah, ini sedikit tentang yang tadi ya. Ini kristal padatan itu stabil karena ion-ionnya itu saling selang-seling kan, saling selang-seling seperti ini kan. Jadi saling tarik-menarik. Tapi kalau ada dorongan sedikit, jadi ketemu nih yang apa namanya, yang sejenis, jadi tolak menolak gitu. Kayak jadi gampang pecah deh sama ion. Oke. Oke, saya rasa cukup. Gimana, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Kak. Enggak ya. Ya udah. Jadi tadi saya recap sedikit catatan kita tadi ya. Interaksi antar molekul tadi dasarnya adalah gaya van der Waals. Ada 4 jenis tadi ya. Yang paling kuat itu ikatan hidrogen antara hidrogen dengan FON. Lalu ada dipol-dipol permanen, ada dipol terinduksi, dan yang paling lemah itu dipol sesaat. Kalau kita ingin membandingkan antar molekulnya yang memiliki gaya van der Waals yang sama, itu kita perhatikan ukurannya, maksudnya berat molekulnya, dan bentuknya kan, strukturnya. Jadi semakin besar molekulnya, makin besar pula titik didihnya, makin tinggi titik didihnya. Dan strukturnya kalau semakin rapi, lurus gini ya, titik didihnya juga makin tinggi. Sedangkan kalau untuk padatan, kita lihat jenis padatannya apa, padatannya logam atau padatan kristal. Kalau padatan logam, berarti atom-atomnya sejenis. Kalau padatan kristal ion, atom-atomnya tentu selang-seling antara positif sama negatif. Oke, itu saya rasa cukup segitu dulu.
Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Semoga teman-teman yang lain bisa ikut ya. Ya, Kak. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oh iya, Kak. Ya. Ya, itu Oh, aja. oke.